Perih, kondisi hamil tua, Tengku Dewi harus jalani sidang cerai. Sungguh miris nasib Tengku Dewi, memasuki hamil tua yang seharusnya dimanja suami. Ia justru malah warawiri berjuang jalani sidang cerai di pengadilan. Selama menunggu panggilan sidang, artis FTV yang tinggal hitungan pekan melahirkan anak kedua tampak kelelahan lantaran beberapa kali bolak-balik kamar mandi untuk buang air kecil. Perih benar nasib Tengku Dewi. Ia yang seharusnya bisa berleha-leha di rumah sambil menanti hari lahir, malah berjibaku dengan sidang gugatan cerai terhadap suaminya Andrew Andika. Tenang. Ya pokoknya doain aja semuanya ya, doain semuanya lancar-lancar. Hujan lancar, semuanya baik, dan memang saya diharuskan datang ya, jadi sebagai warga negara yang baik ya saya hadir gitu. Ya, lantaran terlanjur sakit hati dengan pengkhianatan cinta Andrew, Tengku Dewi tak lagi mengharapkan apapun dari proses cerai yang dijalaninya. Bahkan ibu satu anak itu di depan pengadilan tak sabar ingin segera lepas dari Andrew Andika dan berseloroh tak lagi berharap nafkah dari suami. Kalau misalnya nggak pengen cerai, kayaknya saya nggak akan hadir di sini juga gitu ya. Saya tidak mengharapkan juga ya, karena saya bisa cari duit sendiri juga, karena pokoknya dipermudah aja deh semuanya. Tak ada lagi harapan yang tersisa di hati Tengku Dewi selain segera berpisah dan berpisah. Dan harapan itu akan segera terkabul jika di sidang lanjutan nanti pihak Andrew tak hadir dan besar kemungkinan mereka resmi bercerai bertepatan dengan pekan Tengku Dewi melahirkan anak kedua yang saat ini masih dalam kandungan. Lantas apa yang membuat Tengku Dewi tegar menghadapi sidang di tengah hamil tua? Yang menguatkan sebenarnya ya semua orang pasti ada masalah ya, jadi hadapin aja. Kalau misalnya mau dibikin melo-melo galau-galau mau sampai kapan gitu loh. Hidup kan tetap harus berjalan ya. Jadi sekarang saya mengajukan, berarti saya harus selesaikan juga kan. Benar kan? Jangan setengah-setengah. Akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya gue tidak mau cerai. Gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Gue berharap kayak mudah-mudahan semuanya bakalan baik-baik aja sih ke depan. Terjungkal dari kuda, Dinda Hau dilarikan ke rumah sakit. Baru saja menekuni hobi berkuda membuat Dinda Hau harus mengerang kesakitan. Di sela-sela latihan berkuda, Dinda jatuh terjungkal dari tunggangannya. Hal tersebut diketahui saat Dinda membagikan video dirinya terjatuh di sosial media pribadinya. Semula Dinda berharap mendapatkan pengalaman baru karena sudah mencoba stabel baru dengan suasana yang baru dan juga pelatih yang baru. Namun Dinda tak pernah membayangkan seketika dilarikan ke IGD karena jatuh dari kuda. Bersama proses pemulihan, Dinda Hau juga menggantungkan doa agar tidak trauma dengan hobinya berkuda yang cukup menguras kantong itu. Ya, hobi olahraga menunggang kuda para selebriti sepertinya memang sedang tren. Sebut saja yang sudah terlebih dulu, yakni ada Shireen Sungkar. Shireen bahkan juga sempat mengalami kejadian naas. Tengah asik menunggang kuda, tiba-tiba kaki Shireen jatuh dari pedal. Wisnu yang menemaninya pun ikut panik. Kamu kasihan. Ih parah nih ya. Lo ngompor-ngomporin. Bukan duduk, sayang, aku tahu kamu masih ketawa-ketawa. Ya kan itu unpredictable ya mas ya. Saya juga kan gak jago-jago amati kuda, maksudnya masih beginner. Jadi kayak, oh iya kudanya marah. Itu udah deg-degan banget, aku udah kayak, karena abis setelah itu pun mereka masih kejar-kejaran itu.
Sementara itu, Feby Palwinta juga akhirnya menyukai olahraga berkuda setelah dibujuk sang suami, Razi Bawazir. Bahkan mereka juga kerap latihan bersama. Meski begitu, Feby juga sempat takut terjatuh saat berlatih berkuda. Menurutnya, ia bisa enjoy saat sudah di atas kuda. Tapi kenapa ya Feby belum pede nih kalau ikutan lomba berkuda? Kalau pertama dulu tuh deg-degan banget, kayak takut jatuh. Walaupun kita juga kadang suka ngeliat dan dengar dari teman-teman kayak, oh jatuh dari kuda lah, inilah ada yang patah juga tangannya dari kuda ya. Karena memang kita mikirnya itu adalah olahraga yang sunnah, yang kenapa nggak kita coba dulu, toh juga masih jauh gitu kalau mau ikut-ikut lomba. Kayak kemarin. Mengaku masih newbie, Feby tak mematok untuk latihan lebih dari 4 kali dalam sebulan. Tergantung dengan keleluasaan waktu Feby mengurus anak di rumah. Kita masih newbie ya guys, jadi jangan berekspektasi too much. Aku baru berarti ini mau keempat latihannya. Ya masih baru banget, jadi memang banyak belajar banget sama teman-teman. Terus ada guru. Cerita di balik tumbangnya Ciki di Tanah Suci. Pasutri Citra Kirana dan Reski Aditya akhirnya kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji. Begitu banyak perjuangan dan cobaan berat dialami Ciki dan Reski selama 3 minggu berada di Tanah Suci. Salah satunya panas ekstrim yang membuat Ciki jatuh sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu bagaimana kondisi Ciki setibanya di Jakarta? Iya, itu kecapean karena memang udaranya kan panas banget. Terus aku mungkin terlalu banyak minuman dingin, minuman es dan jus. Jadi akhirnya kayak menggigil banget, badan panas, terus Iya, jadi ya enak lah. cuman karena emang perbedaan cuaca aja sih. Cuacanya lebih ekstrim dan alhamdulillahnya sekarang udah sehat. Enggak dirawat, cuman UGD aja. Cuma diinfus aja. Iya, Tapi iya. alhamdulillah lah itu udah selesai rangkaian hajinya. Walaupun sempat jatuh sakit dan dirawat beberapa saat di instalasi gawat darurat, Ciki sangat bersyukur hal itu terjadi usai ia dan Reski menyelesaikan seluruh rukun haji. Sehingga ia dapat merasakan syahdunya berdoa di Padang Arafah yang menjadi puncak dalam berhaji. Oh iyalah, pastilah, pasti haru banget. Apalagi di Arafah ya, itu kayaknya menurut aku magical banget. Nggak tahu kenapa, kayaknya rasanya aku tuh bisa berinteraksi langsung sama Allah gitu, kayak bisa cerita, bisa ngomong, bisa minta apapun sama Allah tuh benar-benar kayaknya rasanya langit tuh deket banget sama kita gitu. Apalagi momen harunya waktu saat wukuf udah mau berakhir ya, waktu matahari udah mulai tenggelam, itu rasanya sedih banget gitu, kayak ya Allah, ini waktunya udah dikit lagi nih, kita harus minta apa, kita harus mohon apa, kita harus minta ampun apa lagi gitu. Jadi kayak cepet banget waktu berlalu gitu. Selain jatuh sakit dan cuaca ekstrim, Ciki dan Reski juga harus LDRan dengan Atar, anak sematawayangnya. Tentu ini berat tidak saja bagi Ciki dan Reski, tetapi juga bagi Atar, mengingat ini pertama kalinya mereka meninggalkan putranya dalam waktu yang cukup lama. Oh, kangen banget sih, kangen. Iya, jadi kita kangen banget juga dari sama Atar. Udah hari ke-14, hari ke-15 udah mulai galau, pengen beli tiket duluan. Iya, tapi ya alhamdulillah, ya dikasih kekuatan lah sama Allah pastinya. Kita juga kan video call terus, udah gitu tadi juga ketemu dianya salting juga gitu. Jadi kayak lucu aja sih. Saking kangennya Atar sampai ikut menjemput mama papanya di bandara. Ciki dan Reski pun sudah menyiapkan oleh-oleh dari Tanah Suci dan merencanakan liburan bersama Atar untuk mengobati rasa rindunya. Kangen aja udah, ini makanya mau kangen-kangenan lagi abis ini. Insya Allah, soalnya kan udah libur sekolah ya, jadi pengen ajakin liburan ya.